Tuhan sempurnakan dalam hidup kita. Kita punya sesuatu yang Tuhan sempurnakan dalam hidup kita. Jesus went to heaven when he was still 33 years old. Tuhan naik ke surga ketika dia berumur 33 tahun. We ask why Jesus went to heaven. He's still young. Kenapa Tuhan naik ke surga ketika dia masih muda? Jesus went to heaven because his mission is complete. Karena apa? Karena tugasnya telah selesai di bumi. He said on the cross, it is accomplished. Sudah selesai. My mission is complete. Misiku, tugasku sudah selesai. Amen. Amin. You have a mission. Saudara punya misi Tuhan. You have an assignment. Saudara punya tugas dari Tuhan. The question is, Dan karena itu, are you doing your assignment? saudara harus mengerjakan tugas dari Tuhan. Are you fulfilling your assignment? Saudara harus menyempurnakan tugas yang dari Tuhan. We are about to enter into the finishing line. Kita seperti mempunyai garis finish. The reward is not for those who start. Dan itu berawal dari sebuah permulaan. The reward is those who complete. Setiap orang harus menyempurnakan yang menjadi garis finish. That's why Paul says, Itulah kenapa Paulus berkata, I have fought the good fight of faith. saya telah sempurna di dalam iman saya. I have finished the race. Saya telah menyempurnakan pertandingan ini. And now the Lord prepared a crown of righteousness, Karena Tuhan sudah menyediakan mahkota bagi saya. who will award me on that day. Dan apa yang Tuhan beri dalam hidupku, And Paul says, not only to me, itu tidak hanya untuk diriku, but to all who wait for his appearing. tapi semuanya untuk orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi Tuhan. That's why today, Tuhan. Itulah hari ini. be busy Jadilah sibuk in fulfilling untuk melengkapi your kingdom assignment. tugas kerajaan sorga. Amen. That's the reason why you are born again. Itulah alasannya kenapa saudara ada di tempat ini. That's the reason why you are in the church. Itulah alasan kenapa saudara ada di gereja ini. You have an assignment to complete. Saudara punya tugas untuk disempurnakan. If each one fulfill their kingdom assignment, Jika satu persatu sudah sempurna tugasnya, the kingdom of God advances. ya, kerajaan sorga itu akan diangkat. Amen. Amin. No one is just sitting listening to the preacher, Jangan hanya jadi pendengar saja. but everyone is doing the ministry. Setiap orang harus melakukan tugas dari misi tersebut. Imagine if each one of you are moving and fulfilling your kingdom assignment. Itu akan menjadi penuh, tugas itu akan menjadi penuh ketika kita semuanya mengerjakan tugas kita The masing-masing. church will expand, Gereja yang the respon, church will grow, gereja akan bertumbuh, and the church will be strong. dan gereja akan menjadi kuat. Because every part of the member of the body are functioning. Karena apa? Karena semua orang di dalam gereja tersebut melengkapi tugas panggilannya masing-masing. Hallelujah! 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 Amin. You have a ministry to complete. Saudara punya tugas yang harus disempurnakan. That's why Jesus said, Itulah alasan kenapa Yesus berkata, blessed is the servant berkatilah pelayan-pelayanmu, berkatilah hamba-hambamu whom the master yang will come, find him so doing. ketika kita diberkati, maka kita juga bisa mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. We're all servants. Semua hamba-hamba Tuhan, The master Jesus giving us responsibility. semua pelayan-pelayan yang diberikan kuasa oleh Tuhan. He said before he went to heaven, he said, go and make disciples of all the nations. Seperti Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika sudah memberkati mereka, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Preach the gospel to every creature. Sampaikan kebenaran firman Tuhan ke semua orang. When he returns, when he come back again for the second Ketika time, Tuhan datang kali kedua, will you find him? Will you find him preaching the gospel? Tuhan melihat kita sudah menyampaikan kebenaran. Will you find you teaching the word of God? Tuhan menemukan kita sudah menyampaikan firman Tuhan. Will you find him fulfilling your mission? Tuhan melihat kita sudah melengkapi misi-misinya Tuhan. When you do that, Ketika kita melakukan itu, you are wise and faithful servant. itulah yang disebut dengan orang yang bijaksana dan melengkapi That's janjinya why Tuhan. those who are ready for the coming of the Lord Ketika kita membaca tentang kedatangan Tuhan, are faithful to their ministry. kita harus setia beriman untuk melanjutkan pelayanan. They are faithful to their assignment. Kita harus setia untuk mengerjakan tugas Tuhan dalam hidup They kita. know what God wants them to do Kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita and they fulfill it. untuk melengkapi itu. They are responsible to their ministry. Tuhan bertanggung jawab bagi pelayanannya. They are accountable to their ministry Dia mengangkat pelayanannya, bertanggung jawab because that ministry
Karena pelayanan itu juga adalah pemberian. And you are required to be faithful. Dan Tuhan menghendaki kita untuk setia. Some of you have given 5 ministries. Mungkin saudara diberikan 5 pelayanan, And it will become 10. ada juga diberikan 10 Some pelayanan, you are giving 2. ada yang diberikan 2, And it will multiply. dan saudara harus melipat gandakan tersebut. Because if you are faithful to your ministry, Kalau saudara setia kepada pelayanan, you will be fruitful in the Lord. saudara pasti berbuah di dalam Tuhan. Amin. If you are faithful in your ministry now, Kalau saudara setia dalam pelayananmu sekarang, God will give you more ministry. Tuhan akan memberikan saudara pelayanan lebih dan lebih. Because you are faithful to the small things that God has given you. Karena saudara setia dalam pelayanan kecil yang Tuhan berikan kepadamu. Amen. Amen. Start with one person. Itu berawal dari satu orang, Then God will give you another one. dan Tuhan memberikan orang yang lain. Then it will become a Bible study. Tuhan juga akan melengkapi lebih banyak lagi orang. Then it will become a cell group. Dan mulai lagi pelayanan Alkitab, baru juga kelompok sel. Then it will become a house church. Dan menjadi seperti gereja yang besar. And it's just a matter of time you become the pastor of that church. Dan pastinya saudara bisa menjadi gembala di gereja tersebut. Because you are faithful in small Karena beginning. saudara setia dalam pelayanan kecil yang Tuhan kerjakan. David, before he became the shepherd of Israel, Ketika bagikan bangsa Israel, he's a shepherd of a flock. ya seperti domba. Yeah, because he's faithful in the flock, Karena mereka setia, the Lord allowed him to shepherd over Israel. ya sebagaikan domba-domba Israel. Ketika mereka setia, Tuhan juga mempertahankan hidup mereka. Your promotion in the kingdom of God Promosi saudara di dalam Tuhan is your faithfulness in this ministry that God has given. itu berbicara kesetiaan saudara di dalam pelayanan. Amen. Amin. God is visiting your faithfulness. Tuhan mendengar kesakitan kita, jeritan hati kita. Are you faithful in your ministry? Apakah saudara merasa terbeban dalam pelayanan? Even if no one is looking at you, Mungkin saudara pelayanannya tidak diperhatikan oleh orang lain. even if the pastor is not there, Mungkin juga gembala tidak memperhatikan pelayanan yang kau you remain kerjakan. faithful. Saudara akan tetap setia, harus tetap setia. Because you know that your ministry is rewarded by the Lord. Karena apa? Karena pelayanan yang saudara kerjakan adalah pemberian dari Tuhan. Amen. Amin. Be faithful until the coming of the Lord. Jadilah orang yang setia sampai kedatangan Tuhan. Because in the last days, many are giving up. Banyak di hari-hari terakhir ini orang-orang Kristen yang menyerah. Many don't serve anymore in the Lord. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi melayani Tuhan. Their love for God grew cold. Kasih mereka, cinta mereka kepada Tuhan mulai dingin. But not this church. Tidak Hallelujah. bagi gereja ini. This church is a faithful church. Gereja ini adalah gereja yang setia. You are wise and faithful. Saudara adalah orang-orang yang bijaksana dan setia. You redeem the time. Saudara memperhatikan waktunya Tuhan. You use every opportunity. Saudara menggunakan setiap kesempatan. You don't waste your time. Saudara tidak membuang waktu saudara. You waste your resources. Saudara tidak membuang kesempatan yang Tuhan berikan. Because the greatest asset in the kingdom of God Karena apa? Karena gereja ini adalah aset besar bagi Tuhan. is you bring people to the kingdom of God. Membawa orang-orang kepada kerajaannya Tuhan. Amen. Amen. That is the investment that will last forever. Itulah yang harus kita pertahankan sampai selama-lamanya. When you invest in house and lot, it will not last forever. Kalau kita merasa itu tidak berguna, mungkin pelayanan itu tidak berguna, tapi percayalah, itu Tuhan perhitungkan sampai selama-lamanya. Heaven and earth will pass away. Karena apa? Surga dan bumi yang kita tempati ini mungkin akan seperti begitu saja. But the word of God Tapi firman Tuhan that you treasure in your heart, yang ada dalam hidup saudara, the word of God firman Tuhan that you teach to people yang saudara beritakan kepada orang lain will last forever. akan bertahan sampai selama-lamanya. That's why the word of God Itulah kenapa firman Tuhan is more precious than silver and gold. lebih berharga daripada emas dan A wise person orang yang bijaksana listen to the teaching of Jesus, mendengarkan perkataan firman Tuhan, apply it in his personal life. mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupannya. That person is a wise builder. Itulah orang yang bijaksana. He built to last. Dia mengerjakan yang akan bertahan He will last for eternity. untuk kemuliaan, untuk kekekalan. Because his foundation is based on the word of God. Karena apa? Karena pondasinya sudah tertanam di dalam firman Tuhan. His marriage is founded on the word of God. Rohnya
sudah tertanam di dalam firman His Tuhan. business is founded on the word of God. Semangatnya tertanam dalam Tuhan. When problems comes, Ketika masalah when datang, trials comes, ketika pencobaan datang, he will never be shaken. dia tidak akan pernah He will tergoncang. never be collapsed Takkan pernah runtuh. because he is founded on the word of Karena apa? God. Karena pondasinya sudah tertanam di dalam Tuhan. That is a wise Itu Christian. adalah Kristen yang bijaksana. Hallelujah!